di Geli FM bareng gue Denti, Clara, dan hari ini kita kedatangan Captain Alien. Halo Cap, apa kabar? Hai, Cap. Halo, kabar baik. Senang bisa bergabung Yes. bersama Kak Clara. Ya, nanti di Gelia FM ya. Yes, Iya, betul. benar. Jadi buat Alright. teman Geli-Geli FM semua, Captain Alien ini merupakan salah satu putra kebanggaan Papua ya, Cap ya. Yes. Ya. Yang sekarang menjadi Bisa dibilang seorang seperti itu. pilot. Yes, wow. Sekarang Captain sibuk terbang di mana, Cap? Saya sementara terbang di daerah Papua aja. Jadi melayani rute-rute di pedalaman Papua aja. Oh, oke. Untuk masyarakat di sana ya, Cap ya. Betul. Jadi memang cita-cita awal ya melayani masyarakat sendiri. Jadi kembali melayani di negeri sendiri seperti itu biar ada kebanggaan. Oh, Captain bisa diceritain nggak dari awal mula perjuangan Captain nih dari sekolah sampai bisa dapat beasiswa di Amerika itu gimana sih Cap? Boleh cerita nggak dikit? Sebenarnya bukan bekerja sih. Jadi bapak saya itu jadi kayak apa ya? Bukan kerja sebagai petani juga bukan. Tapi bapak saya itu suka berburu gitu. Jadi suka berburu di hutan itu. Oh, oke. Berburu binatang hutan, Cap. Berburu binatang ya di hutan. Jadi kayak bikin apa namanya trap gitu untuk yang menangkap binatang apa ya jerat. Kalau bahasa Indonesia juga jerat ya. Jebakan. Perangkap ya, perangkap. Perangkap. Iya, perangkap. Jadi bapak saya itu jago sekali gitu nangkap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan. Ya, jadi sebagian hidup kami keluarga itu dibiayai dengan hasil buruan di hutan itu dengan hasil perangkap hewan. Okay. Jadi kalau misalnya bapak saya dapat kuskus atau dapat babi hutan atau dapat kasuari itu dipasarkan. Dimakan, Cap? Oh, dipasarkan. Oh, kira dimakan. Kasuari, ya ada yang makan sih. Saya juga pernah makan kasuari soalnya. Oh, wow. Itu bukannya binatang langka? Iya betul sih binatang langka, tapi dulu sekarang sudah saya juga tidak mau itu harus apa ya dilestarikan gitu ya. Betul dilestarikan. Ya benar. Jadi dulu seperti itu. Saya juga pernah makan soalnya. Enak nggak, Cap? Wah enak. Rasanya kayak ayam atau kayak apa tuh? Kayak apa ya? Aduh, bukan ayam juga, bukan daging sapi juga sih, tapi beda rasanya. Dia beda. Jadi kayak kalau biasa makan daging apa ya? Kayak pernah makan ini nggak? Daging Turki itu. Oh iya. Halus kayak gitu ya. Oh, halus mirip itu ya. Persis ya. Oke. Nah itu sudah. Enak ya? Ya enak banget. Dagingnya gurih ini. Iya gurih-gurih gitu. Ya lanjut. Kok makan? Gitu. Jadi hampir sebagian hidup kami keluarga itu dibiayai dengan hasil dari hasil perburuan itu ya. Jadi kalau misalnya bapak saya tidak dapat, itu susah kita. Jadi makannya kadang nasi kosong, nasi aja nggak ada apa-apa. Jadi campurin garam kayak gitu. Yang penting kita keluarga makan atau mungkin cari-cari sayuran di hutan gitu bawa. Kita bisa makan ada sayurnya gitu. Jadi jarang makan yang enak-enak lah. Jadi memang kehidupan kami itu keluarga susah. Terus di rumah kami juga di tempat yang kita tinggal di salah satu distrik di Kota Timika namanya distrik Kuamki Lama. Sekarang sudah berubah namanya jadi Kuamki Narama. Nah, itu juga ada beberapa rumah yang dikasih subsidi pemerintah untuk listrik di rumah-rumah. Cuman kayak di kompleks saya itu sebagian tidak mendapat kesempatan yang sama untuk penerangan di rumah. Akhirnya saya kalau mau belajar terus misalnya ada kegiatan ibadah keluarga dan lain-lain juga itu jarang kita kalau malam jarang ada penerang gitu ya. Jadi pakai kayak lilin atau pelita gitu. Jadi ya emang hidupnya serba susah. Ya, bisa dibilang perjuangannya lumayan berat ya, Cap? Lumayan berat. Terus setelah saya selesai SD 2005, masuklah saya di salah satu SMP swasta juga di Timika, namanya SMP Advent. Oke. Ya, SMP Advent Timika.
Jaraknya kalau nggak salah itu antara distrik Wamki Lama dan SMP Advent itu sekitaran Berapa kilometer tuh, Cap? 10-an kilo lah. Oh, Oke. Itu Ya. naik apa, Cap? naik apa tuh, Cap? Berangkat sekolah? Jadi saya berangkat sekolah itu kadang jalan kaki, karena nggak ada duit. 10 kilometer, Cap, jalan 10 kilometer kaki. jalan kaki. Jalan kaki, karena tidak ada duit. Hmm. Jadi kadang saya naik sepeda yang biasa digunakan bapak saya pergi ke hutan berburu. Jadi itu kan namanya sepeda ontel gitu ya? Ontel ya yang Ya, sepeda ontel itu ya. Jadi kadang kalau bapak saya pakai ke hutan, berarti saya tidak dapat bagian. Akhirnya saya harus jalan kaki. Harus jalan kaki. Kalau bapak saya misalnya tidak ada kegiatan untuk ke hutan, berarti saya pakai sepedanya gitu. Jadi gantian. Jadi dapat uang jajan pun susah, apalagi dikasih ongkos untuk naik angkutan umum. Iya, benar. Yes, benar. Jadi akhirnya kebiasaan saya ke sekolah itu kadang juga supaya saya tidak lapar di sekolah. Saya biasanya itu di noken saya. Di noken saya itu saya isi buku, pulpen sama korek dan ubi. Korek dan ubi. Buat Ya. apa, Itu untuk apa, Cap? Jadi koreknya, jadi ubi, korek, buku sama pulpen. Pulpen. Jadi sampai di sekolah, itu teman-teman lagi makan di kantin, istirahat. Saya hanya harus bersembunyi atau tinggal di ruang kelas atau saya main di tempat lain. Jadi saya harus tahan lapar saya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang baik, mungkin mereka bisa share makanannya atau mungkin mengajak saya. Tapi jarang saya dapat kesempatan itu. Jadi makan saya salah satunya adalah ubi yang ada di dalam ubi mentah yang ada di dalam noken. Jadi setelah saya pulang sekolah, saya harus jalan kaki lagi kembali. Jadi di pertengahan jalan saya harus nyari kayu-kayu yang sudah kering. Jadi saya jadikan cari kayu bakar, saya bakar di tengah jalan. Terus itu saya bakar ubi itu. Bakar ubi. Oh. Ya. Oh ya ampun, untuk dimakan ya karena lapar. Untuk dimakan. Jadi saya bakar, setelah itu sudah matang saya makan. Nah itu jadi saya kuat lagi kembali. Akhirnya saya jalan. Karena saya sudah tahu di rumah saya pasti tidak ada makanan. Oh, oke. Ya. Di rumah pasti tidak ada makanan. Gitu. Jadi keseharian saya itu hampir dilalui dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika saya lihat teman-teman saya yang naik motor pribadinya mereka atau mungkin punya orang tua mereka atau mereka beramai-ramai naik angkutan umum, saya hanya harus ketika saya jalan kaki atau naik sepeda saya harus bersembunyi di jalan di persimpangan jalan karena minder saya. Oh ya ampun. Ketemu teman-teman ya. Betul. Jadi takut dibully seperti itu. Akhirnya saya harus sembunyi itu, ngumpet di jalan-jalan kayak gitu. Jadi itulah kebiasaan saya. Iya. Jadi yang bisa dibilang, ya betul, yang akhirnya bisa membawa Captain ke. Betul. Akhirnya saya dulu itu sempat berpikir gini. Jadi saya bersyukur, justru saya bersyukur karena saya punya proses yang seperti itu. Jadi proses itu mendewasakan saya dan saya sempat berpikir di waktu itu ketika saya jalan lihat teman-teman yang jalan di motor pribadi mereka atau mungkin punya orang tua atau naik angkutan umum bareng-bareng, saya sempat berpikir begini. Wah, ini kayaknya saya harus sekolah lebih rajin supaya besok saya juga bisa beli mobil sendiri atau bisa beli motor sendiri. Nah, ya, saya harus kayak mereka nanti besoknya. Jadi saya mikirnya seperti itu. Akhirnya untuk ke sekolah, absen di sekolah itu hampir saya jarang. Karena saya siswa paling rajin di sekolah. Saya rajin. Iya, betul. Itu justru jadi motivasi buat Captain yang bikin Captain lebih rajin. Betul. Jadi mau jalan kaki, mau naik sepeda atau mau naik angkutan umum, saya tetap harus sekolah. Jadi seragam SMP saya juga sobek-sobek. Jadi di pahanya atau di belakang, di pantat itu ada yang sobek juga. Terus bajunya juga. Jadi trik saya untuk tetap supaya kelihatan tidak ada bolong-bolong di saya punya seragam, saya harus beli plester. Jadi plester itu nutupin yang bolong-bolong itu. Akhirnya saya bisa kembali sekolah. Jadi teman-teman di sekolah juga kadang ketawain saya. Tapi ya kadang ngebully juga, tapi ya bagi saya itu oke lah. Itu fair. Karena saya unik di situ.
saking tidak ada uang untuk beli seragam, apalagi jangankan seragam, bayar sekolah aja nggak bisa. Tapi modal saya untuk nyenangin hati guru itu adalah saya rajin ke sekolah. Apapun kondisi saya harus ke sekolah, harus hadir. Wah, tuh jadi nilai plus banget di mata guru-guru jadi ya Cap ya. Berangkat dari hal-hal seperti itu, motivasi saya itu terus bertambah untuk daya juang saya itu terus berkembang lebih tinggi. Yes. Jadi eager saya untuk mencapai sesuatu itu terus kayak menggebu-gebu dalam satu. Betul, makin menggebu-gebu ya, tekadnya makin kuat, bener ya. Makin kuat. Titik balik apa Cap yang sampai membuat seorang Captain Alien memutuskan untuk oke, ini gue akan jadi pilot? Oke, jadi 5 itu saya sempat sering mondar-mandir di bandara. Jadi sempat ngajak teman-teman di kompleks itu jalan-jalan ke bandara sambil mancing-mancing ikan di kolam-kolam dekat dekat bandara itu ada kolam-kolam. Jadi kolam ikan, saya sambil mancing itu sambil lihat-lihat pesawat. Tapi sering masyarakat yang di kompleks saya itu kan kebanyakan orang dari pedalaman. Jadi mereka ketika ada hari-hari raya itu mereka rame-rame untuk kembali ke pedalaman Papua. Jadi akhirnya saya macam kayak apa ya? Saya harus lihat mereka berangkat, terus melihat ada orang baru yang datang dari pedalaman kayak gitu. Akhirnya saya saya sering ke bandara ikut mereka, ada yang jalan sama teman-teman, akhirnya tiba di bandara. Jadi ketika saya lihat pilot yang ngantarin mereka ini hanya 30 menit, 40 menit setelah sampai di pedalaman, kembali lagi saya lihat mereka lagi. Terus saya kayak rasa, waduh, ini hebat sekali ya. Mereka bisa lihat tempat yang berbeda-beda dalam beberapa menit, dalam beberapa jam. Dalam waktu yang singkat ya. Jadi dalam waktu yang singkat. Terus saya lihat, wah mereka ini gagah sekali. Jadi ada pangkatnya, baju putih. Pakai seragam pilot, betul. Jadi seragam pilot, terus jalan depan-depan masyarakat tuh macam masyarakat saya lihat pilot ini semacam kayak sesuatu gitu. Wow, kayak gitu. Wow. Ya, lihatnya wow kayak gitu. Terus saya merasa bahwa waduh, ini besok-besok kalau misalnya saya yang seperti itu terus masyarakat saya bangga terhadap saya itu kayak gimana ya gitu. Jadi saya sempat berpikir ke situ. Akhirnya dari situ timbul keinginan. Dari situ sebelum saya ke bandara juga saya sempat bilang saya harus jadi pilot, tapi saya tidak sesenang yang waktu saya di bandara. Saya hanya cuman sampaikan ke teman-teman saya harus jadi pilot kayak gitu. Tapi ketika saya di bandara saya ketemu hal-hal yang seperti itu. Akhirnya semangat untuk jadi pilot itu sudah bulat di situ. Jadi saya sebetulnya I have to be a pilot one day. Wow. Dan sekarang terwujud ya. Sekarang terwujud akhirnya. And finally. So ya. Itu. Dengar-dengar nih yang aku baca dari artikel ya, katanya Captain favoritin Westlife ya? Iya, betul. Jadi katanya dulu bahkan katanya Westlife jadi sarana belajar bahasa Inggris, benar kan? Iya, jadi sarana belajar bahasa Inggris ya dari kecil dulu. Betul sekali, ya benar. Oh itu baca di mana itu? Ada di artikel. Kita do research juga, Cap ya. Iya, do research. Benar. Jadi lagu Westlife itu lagu kenangan buat saya ya. Jadi kenangan dalam arti karena dulu saya sempat berpikir bahwa jadi pilot itu harus bermodal bahasa Inggris. Benar. Jadi ya sebelum saya ke lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris, saya sudah belajar sendiri di luar sana. Jadi cara belajar saya ya itu saya harus dengar musik itu. Musiknya ya lagu-lagunya Westlife. Jadi saya favoritnya lagu apa, Cap? Favoritnya lagu apa nih, Cap? Boleh nggak sih nyanyi sedikit? Uptown Girl nggak sih ya? Uptown Girl. Waduh, lagu Westlife banyak sih. Iya, jadi favoritnya banyak ya, Cap ya? Iya, banyak. Favorit. Iya, semua favorit lagu Westlife. Jadi disitulah dimana saya belajar bahasa Inggris. Jadi ya sampai sekarang menjadi memori yang indah ya. Bener sih. Menurut aku juga belajar bahasa Inggris paling efektif itu dengan musik sih. Betul. Sama jadi nonton film ya nggak sih? Betul. Ya, saya print out liriknya, terus saya dengerin, saya sambil lihat liriknya,
Terus bagaimana cara baca dari kata-kata yang ada di itu dengan mendengarkan musik. Kalau boleh Cap, kan banyak kayak dari kita yang di Jakarta, di Pulau Jawa, untuk mencapai flying school di Amerika itu sulit ya Cap ya? Betul. Iya, dan Captain dengan segala selalu kekurangannya, perjuangannya bisa mencapai flying school di Amerika. Menurut Captain, apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang masih pengen jadi pilot? Gimana sih untuk mencapai ke bisa flying school juga di Amerika gitu? Karena kan flying school kalau bayar sendiri mahal ya, Cap. Betul. Benar. Jadi, ya benar. Saya sempat berpikir juga, kok anak-anak Papua yang berasal dari kampung di Papua yang bisa dibilang pendidikannya tertinggal, ini aja bisa sekolah sampai di Amerika sana. Betul. Nah, kenapa anak-anak teman-teman saya yang di Jakarta kenapa nggak bisa? Intinya cuman satu hal aja. Ketika kita punya komitmen, kita punya keinginan untuk mencapai sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu, kita tidak perlu pedulikan hal-hal yang menjadi beban atau masalah kita di luar sana. Yang kita pikir adalah I can do it. When you say you can do it, do it. Jadi never rely on your parents or your family, but do everything by yourself first, and the rest is them, or apapun lah itu. Jadi saya selalu berpikir saya harus mandiri dulu ini. Ketika saya mandiri, saya udah jalan baru orang akan bantu saya gitu. Jadi mau saya sekolah di mana, mau saya sekolah sampai di Eropa, mau di Australia atau di Amerika, saya tidak pernah ngasih tahu ke orang, tolong bantuin saya dong dan lain-lain. Tidak. Benar. Saya ngelakuin semua itu. Saya tidak tahu masalah aviation, all about aviation. Jadi saya berkembang di aviasi, di penerbangan itu dari zero. Jadi tidak ada orang yang bantu saya untuk ngasih tahu ketika kamu ke Amerika kamu akan lakuin ini, lakuin itu dan lain-lain. Tidak ada yang kasih tahu. You were totally blind about the aviation thing. Yes, that's exactly correct. Jadi ketika saya dapat kabar kalau ada sekolah pilot di Amerika, sudah saya hanya daftar aja. Yang penting saya bisa bahasa Inggris. That's the point. Oke, terakhir Cap dari aku pertanyaan. Ya. Karena Captain udah ada di titik sekarang nih, yang bisa dibilang Captain happy banget sama keadaan sekarang, sama posisi Captain yang sekarang, pencapaian Captain sekarang. Tapi masih ada nggak sih pencapaian lain yang pengen Captain raih ke depannya? Ada sih. Boleh nggak ceritain sedikit apa tuh? Banyak hal, cuman tidak mungkin saya sebut semua ya. Jadi yang paling pengen dicapai deh. Yang paling pengen dicapai mungkin suatu kelak saya berkeinginan untuk punya pesawat pribadi. Oh wow. Jadi politikus nggak sih Cap? Tapi berarti Captain nggak ada pikiran untuk pindah ya, kayak misalnya mau pindah ke Pulau Jawa atau ke Sulawesi, ke Makassar, Sumatera? Untuk pribadi saya belum kepikiran untuk terbang di airline itu, commercial flight belum terpikir sampai di situ karena saya masih fokus terbang di tanah Papua karena saya merasa menjadi suatu kebanggaan. Mengabdikan diri ke Papua ya. Betul. Jadi itu poin pertama. Yang kedua itu saya merasa bangga gitu terbang di daerah saya, ngantar orang-orang saya bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Terus saya senang dapat
suatu kehormatan dan kebanggaan langsung dari mereka, dari pedalaman-pedalaman. Jadi akhirnya Gitu. saya belum berpikiran untuk terbang di airline dan lain-lain. Jadi mungkin who never knows, maybe someday, but itu adalah Never rencana knows. Tuhan. Iya benar, rencana Tuhan semua ya, balik lagi Cap. Betul. Oke. Waduh, luar biasa. Udah Terima cukup. kasih sekali nih. Terima kasih, kita yang terima kasih Captain Ya, udah ngeluangin kita yang terima kasih waktunya, banyak sama Captain. sharing sama kita, Udah luangin waktunya. ngobrol-ngobrol. Apalagi di sana sekarang udah malam. Saya juga Iya, benar, senang. udah malam-malam. Tapi tidak Semoga masalah. dengan ini. Gimana? Semoga dengan ini, dengan cerita Captain, pengalaman Captain, semua yang kita alamin bisa jadi inspirasi buat orang-orang di luar Bisa sana. jadi inspirasi. Betul. Dan ngasih tahu Terima mereka kasih. kalau menjadi pilot itu it's not all about only job gitu, tapi itu adalah suatu kebanggaan dari sehana That's planet right. kayak ada That's banyak right. itu nggak cuma sekedar job dapat gaji doang ya. Yes. Yep, that's correct. That's right. Like a plan. You're welcome. Thank you, Captain. Terima kasih. Selamat istirahat juga. Selamat bertugas. Selamat istirahat. Bye-bye. Bye-bye, Terima Captain. kasih. Bye.